Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berharap semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang kali ini kita sudah memasuki surat Roma. Nah, kali ini kita akan membaca dari surat Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Dan judulnya di situ diberi judul Salam di situ. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut Roh Kudus dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, surat Roma yang baru saja kita baca ini merupakan surat yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Surat ini ditulis karena memang pada saat itu jemaat di Roma sedang menghadapi berbagai masalah. Masalah mereka hadapi dari luar, misalnya mereka mendapat tantangan dari orang-orang Romawi yang membenci kekristenan, dan juga orang-orang Yahudi yang ada di kota Roma yang melihat kekristenan sebagai agama atau sekte yang menyesatkan agama Yahudi, dan karena itu mereka dimusuhi. Nah, di sisi lain komunitas Kristen yang ada di masyarakat Yahudi di kota Roma pada saat itu terdiri dari orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus dan akhirnya mereka menjadi seorang Kristen, dan orang-orang Yunani yang juga percaya kepada Kristus. Sehingga komunitas Kristen di Roma pada saat itu adalah komunitas yang terdiri dari kurang lebih dua kelompok. Satu adalah jemaat berlatar belakang Yahudi, yang lain adalah jemaat berlatar belakang Yunani Romawi. Nah, karena itu terjadi perselisihan antara mereka, khususnya bagi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi berpikir bahwa orang Yunani harus melakukan hukum Taurat, sedangkan orang Yunani berpikir bahwa mereka tidak harus melakukan hukum Taurat karena Yesus sudah menyelamatkan mereka. Nah, memang orang Yahudi kemudian mereka menjadi sangat ekstrim dan mereka berpikir seolah-olah hukum Taurat bisa menyelamatkan manusia. Tapi orang Yunani pun melakukan kesalahan dengan berpikir bahwa karena saya sudah diselamatkan, maka saya tidak perlu lagi melakukan hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan baik, karena Yesus sudah menyelamatkan saya. Dan karena itu surat Roma diberikan untuk memberikan keseimbangan bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, hukum Taurat dalam pengertian ini hukum Yahudi, tentang hukum sunnah dan sebagainya, sudah tidak lagi mengikat kita. Tapi sebagai orang Kristen, hukum moral dalam pengertian ini adalah tentang jangan membunuh, jangan berzina dan sebagainya, itu masih mengikat kita dan kita wajib untuk melakukan itu. Nah, ini bukan semacam ikatan dalam pengertian bahwa kita terikat supaya kita melakukannya, kalau kita tidak melakukannya kita akan dikenai hukum dan sebagainya, bukan itu. Tapi yang dimaksud adalah pemulihan yang Yesus lakukan adalah tujuannya supaya kita mampu melakukan atau kembali kepada natur kita yang semula. Dan natur kita yang semula adalah sama dengan apa yang dilarang oleh hukum Taurat. Nah, karena itu isi daripada kitab Roma ini membahas tentang hukum Taurat, bagaimana seharusnya orang Kristen melihat hukum Taurat, dan juga tentang cara bagaimana orang Kristen harus hidup di tengah bangsa-bangsa yang tidak percaya. Nah, karena itu Rasul Paulus menuliskan kitab ini, surat ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, ini adalah merupakan ucapan selamat kepada pembaca, atau salam kepada pembaca yang diucapkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya. Ini merupakan ciri khas daripada surat pada zaman itu. Nah, di awal daripada surat itu, Paulus mengatakan bahwa, atau dia memperkenalkan dirinya, bahwa dia adalah hamba Kristus Yesus. Ketika Paulus menyebutkan bahwa dia adalah hamba dari Kristus Yesus, maka yang pertama yang ditunjukkan bahwa dia adalah utusan Allah. Dia adalah utusan Allah.
Itu berarti bahwa Paulus menulis atau memberikan pengajaran di dalam kitab ini itu bukan lahir dari pikirannya sendiri, tapi lahir dari kehendak Allah. Dan karena itu dia akan menyampaikan pesan itu kepada mereka, dan dia berharap mereka menerima ini sebagai pesan yang datang daripada Allah untuk mereka. Nah, sebagai sebagai hamba Allah atau hamba Kristus Yesus, dia wajib untuk menyampaikan kebenaran. Nah, sama halnya juga dengan kita, saudara, sebagai seorang Kristen, kita adalah hamba daripada Kristus Yesus. Kita memiliki tugas yang sama dengan Rasul Paulus. Kita juga adalah orang-orang yang diutus ke dalam dunia. Nah, karena itu sebagai orang Kristen kita harus selalu mengevaluasi apakah perbuatan kita sudah sesuai dengan kehendak Allah ataukah justru bertentangan dengan kehendak Allah. Kita harus memastikan apakah perbuatan kita sudah selaras atau jangan-jangan dia justru bertentangan dengan kehendak Allah atau justru selaras dengan kehendak dari si jahat. Karena itu kita harus mengevaluasi kehidupan kita sehari-hari. Ingat bahwa semua orang percaya, semua orang Kristen, kita adalah orang yang diutus oleh Allah untuk melakukan kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan pagi hari ini. Saudara, apakah perbuatan saudara sudah selaras dengan kehendak Tuhan atau justru bertentangan dengan kehendak Tuhan? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kemampuan kepada saudara untuk selalu melakukan kehendak Tuhan. Saudara, marilah kita selalu percaya bahwa Roh Kudus akan selalu memberikan kekuatan untuk mampu melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia yang kita hidupi. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika pagi hari ini Engkau masih menjaga dan menyertai kami Tuhan. Bapa, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami bersyukur juga buat firman Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa kehidupan kami di tengah-tengah dunia adalah kehidupan sebagai seorang utusan Allah. Dan karena itu kami harus memainkan peran kami sebagai seorang yang diutus oleh Kristus dengan sangat baik. Sehingga dunia yang sudah jatuh ini mereka bisa melihat Allah melalui kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, supaya kehidupan kami itu selalu menyenangkan hati-Mu, kehidupan kami itu selalu sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.